Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yogi dan teman-teman. Kami di sini dari BIM 16B akan mepresentasikan eh, proyek akhir kami dengan judul Jet Elysian Hotel. Nah, jadi hotel ini sendiri itu memiliki 12 lantai termasuk hotel bintang 4, yang mana nama hotel sendiri Elysian itu memiliki makna keindahan yang berlatar belakang di lokasi dengan dekat dengan Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo sendiri di sini itu menjadi perumpamaan jadi dari jet ini, yaitu batu permata di Kota Probolinggo. Next. Kemudian untuk tim project sendiri, di sini ada saya, Vincent Hyuga, dan juga Maulana Yusuf sebagai set plan dan juga konseptual. Kemudian ada Umar Syarif dan Aisyah Rani nanti akan menjelaskan terkait arsitektur. Ada Andika, Najwa, dan Azril sebagai penjelas dari struktur. Kemudian ada Satria, Devi, Tabila, dan Esti yang nanti akan menjelaskan MEP, serta Alicia dan Ana yang akan menjelaskan sistem kelola dan juga manajemen. Untuk metode kerja proyek ini sendiri itu kami diskusi terkait proyek, kemudian plotting, eksekusi proyek, final review, dan terakhir submit. Untuk toolsnya sendiri, eh, utamanya menggunakan Graphisoft Archicad dengan BIM Cloud, yang nanti bantuan yang lain itu ada SketchUp Redesign, Enscape sebagai tool untuk render, dan juga Microsoft Office. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama itu hotel ini sendiri dibangun di dekat dengan pusat perkembangan pariwisata, terutama di Jawa Timur. Nah, kemudian untuk desain sendiri kami menggunakan desain arsitektur lokal. Kemudian eh, diharapkan juga dengan adanya hotel ini dapat menunjang eh, perkembangan ekonomi lokal. Untuk lokasi detailnya ada di Jalan Profesor Dr. Hamka di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Untuk saat kontak sendiri di sini menunjukkan bahwa detrimental sun atau matahari yang merugikan itu lebih dominan. Maka nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan respon estetikanya. Yang jelas di sini cahaya yang menguntungkan itu hanya ada di pagi hari dan juga sore hari. Untuk iklim sendiri di Probolinggo ini termasuk iklim tropis ya di Indonesia. Jadi ada dua musim, musim hujan teriksa antara Desember sampai Juni. Nah, di sini suhu terpanasnya itu 29 sampai 30. Untuk musim kemarau sendiri di sini suhu terpanasnya itu mencapai 29 sampai 31 derajat Celcius. Untuk respon sendiri di sini frekuensi jam sibuk terbesarnya itu ada di dua kategori paling atas, yaitu dengan suhu yang relatif hangat dan juga panas karena kembali lagi dengan iklim tropis. Untuk pendekatannya karena cahaya matahari itu lebih dominan yang merugikan, maka pendekatan arsitektur untuk gedung ini adalah dengan membuat shading atau bahasanya itu kanopi. Jadi untuk gedung yang di iklim tropis ini eh, akan banyak menggunakan sistem kanopi. Next. Untuk sunpad sendiri, fasadnya itu nanti bakal lebih dominan karena ada risiko overheat. Untuk panas matahari itu kan cenderung merugikan, sehingga diperlukan lebih banyak shading. Nah, hal ini menyebabkan kebutuhan pencahayaan yang lebih yang lebih banyak di dalam ruangan. Nah, ini untuk set plan dari gedungnya. Kami menggunakan KDB 40%. Luas bangunan sekitar 1.344 meter persegi dengan set plan totalnya 3.351,9 meter persegi. Oke, lanjut terkait konseptual dari hotel ini. Nanti akan dibahas terkait pembagian zona, lingkungan hotel, dan arsitektur hotel. Terkait zona hotel ini, ada salah satunya ada zona hunian. Di sini kami membangun hotel tersebut
memikirkan terkait bukan hanya kenyamanan, melainkan kebutuhan-kebutuhan dari pengunjung. Untuk zona hunian ada 2 kamar, ada kamar standar dan kamar suite. Terkait zona konversi, yang itu bisa dipakai fasilitasnya buat para pengunjung, yaitu ada aula konvensi, ballroom, ruang pertemuan, ruang seminar, dan fasilitas rapat lainnya. Terus fasilitas pendukung itu seperti restoran, kafe, bar, dan tempat-tempat rekreasi seperti kolam renang dan pusat kebugaran. Itu juga kami eh, adakan di hotel ini. Kemudian ada juga area publik seperti lobi, area resepsionis, ruang tunggu, dan area umum lainnya termasuk koridor dan lain-lain. Terus fasilitas penunjangnya ada area parkir, ruang mekanikal dan elektrikal, area servis, dan area staff. Terkait transportasinya, di sini kami juga memikirkan terkait transportasi yang mudah dijangkau bagi transportasi umum. Terus konektivitas ke jalan utamanya juga mudah diakses. Terus juga ada ruang terbuka hijau seperti taman, ruang hijau, dan lain sebagainya. Terkait lingkungan hotelnya, di sini kami memikirkan pembangunannya itu harus di lokasi yang strategis. Strategis ini maksudnya dikelilingi berbagai fasilitas penunjang seperti rumah sakit, pusat riset, dan terminal terpadu. Dan tidak lupa pula di lingkungan sekitarnya juga harus ada area pendidikan, pemerintahan, bank, dan perkantoran yang akan memudahkan nanti bagi pengunjung supaya tujuan-tujuan dari ke hotel itu juga bisa terrealisasikan bukan hanya ke hotel tapi juga ke fasilitas-fasilitas lainnya. Terkait arsitektur dari hotel ini, kami yang pasti tetap menerapkan dari green building yang sudah ada poin-poinnya. Kemudian dari kelebihan arsitekturnya ini menggunakan bahan berkualitas tinggi, teknik konstruksi modern yang memastikan kekuatan dan daya tahan bangunan. Terus keindahannya juga dari desain eksterior, interior yang menarik. Terus ada elemen-elemen tradisional karena tadi sudah disebutkan sama Mas Yoga terkait kita juga ada berhubungan dengan Bromo dan sebagainya. Jadi di situ kita juga ada keindahan-keindahan mengenai alam-alam di Probolinggo sana. Terus keunikannya di sini, fitur dari arsitekturnya sendiri, fasad-fasadnya, dan letak-letak ruang yang inovatif. Terus nilai plusnya juga fasilitas lengkap. Jadi pengunjung ke sini bukan hanya nyaman di kamar, tapi juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selanjutnya, poin arsitektur. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Yoga di awal, Jet Elysian Hotel ini memiliki jumlah total lantai sebesar 12 lantai. Dengan mulai lantai 8 sampai 12 lantai 12 menggunakan curtain wall untuk area area kamar dengan area selatan dan area utara. Berikut adalah tampak selatan dari gedung Jet Elysian dan tampak utara. Selanjutnya ada tampak barat atau tampak depan dari hotel itu sendiri. Setelah itu ada tampak timur atau tampak dari belakangnya. Selanjutnya ini adalah potongan arsitektur. Ada potongan memanjang dengan potongan melintang yang sudah terpaparkan di gambar. Selanjutnya ada detail arsitektur. Lantai pertama terdiri dari detailnya terdapat area lobby, area parkir indoor dan outdoor, area kolam renang, dan area side plan. Yang kedua, lantai 2 ada ruang rapat, ruang HRD, ruang general manager, ada housekeeping, terdapat 2 gudang, ruang trafo, ruang PLN, ruang bagian teknik, dan ruang genset. Pada lantai 3 terdapat area restoran, ruang gym, housekeeping, rumah makan dan dapur, satu area dapur, dan 2 toilet. Lantai 4 terdapat 3 ruang rapat, 2 toilet, 1 kafe, dan 1 bar. Lantai 5 terdapat pusat perbelanjaan, dan 3 toilet. Lantai 6 terdiri dari ruang serbaguna, 2 toilet, dan 1 area santai. Selanjutnya lantai 7. Lantai 7 terdiri dari aula atau barroom, dapur, 2 toilet, dan area santai. Selanjutnya untuk area lantai 8 sendiri, khusus lantai 8 terdapat taman indoor atau area plan. Mulai lantai 8 sampai lantai 12, terdapat per lantainya terdapat 18 kamar dengan 17 kamar standar dan 1 kamar suite. Setiap kamar standar ada 7 kamar king bed
dan 10 kamar twin bed untuk tipe B dan 7 king bed untuk tipe A. Untuk daerah atap terdapat next. Selanjutnya fasad dan material. Pengertian dari fasad sendiri, fasad adalah permukaan luar atau bangunan yang biasanya menghadap ke jalan atau ruang publik lainnya. Fungsi fasad sendiri yaitu tidak hanya sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai pelindung dari cuaca, pengontrol cahaya alami yang masuk ke dalam bangunan, serta sebagai pengatur ventilasi. Untuk Jet Elysian Hotel ini menggunakan kriteria desain fasad yang pertama estetika, yang kedua ada fungsionalitas dari fasad itu sendiri, yang ketiga ada keberlanjutan, dan yang terakhir ada kinerja energi. Next. Fasad dari Jet Elysian Hotel menggunakan gypsum plasterboard dengan insulasi thermal. Insulasi thermal sendiri merupakan salah satu kunci untuk penggunaan komisi energi minimal yang diusung konsep green architecture atau green building, yaitu dengan fungsi menjaga suhu dalam ruangan untuk konsisten sepanjang tahun, selama musim panas dan musim dingin dengan hawa yang dingin, yaitu menunjukkan keefektifan yang baik sehingga suhu panas dan suhu dingin dapat diefektivitas dengan baik. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh visualisasi interior maupun eksterior dari Jet Elysian Hotel. Nah, yang pertama terdapat visualisasi interior area lobi hotel yang terletak di lantai dasar, di mana terdapat area tunggu dan tempat resepsionis. Next. Untuk selanjutnya, ada visualisasi interior dari restoran hotel yang berada di lantai 3, di mana restoran ini bisa digunakan pada saat jadwal sarapan, makan siang, maupun makan malam para pengunjung hotel. Next. Dan selanjutnya terdapat juga visualisasi interior area gym yang terletak di lantai 3, di mana di dalamnya terdapat area gym, ruang penyimpanan barang, serta ruang ganti bagi para pengunjung. Next. Oke, berikutnya terdapat visualisasi interior ruang rapat yang terletak di lantai 4. Di sini kami memiliki 3 ruangan yang bisa digunakan. Di lantai 4 juga terdapat bar dan coffee shop. Bisa dilihat di layar untuk visualisasi interiornya. Next. Selanjutnya, visualisasi interior pusat perbelanjaan yang ada di lantai 5. Di sini menyediakan berbagai produk kebutuhan untuk pengunjung hotel. Next. Selanjutnya, visualisasi interior di lantai 6, yakni ruang serbaguna. Di sini bisa digunakan untuk area pertunjukan atau event lainnya. Di lantai 8 sampai 12 terdapat kamar hotel. Di sini kami menyediakan 2 jenis tipe kamar, yaitu kamar standar dan kamar suite. Yang pertama, terdapat tipe kamar standar dengan luas kamar kurang lebih 23 meter persegi. Untuk kamar standar, kami juga memiliki jumlah 85 kamar, di mana ada 2 look interior, yakni dengan tempat tidur ukuran king bed, dan ada juga tempat tidur dengan 2 single bed. Bisa dilihat di layar untuk visualisasi interior dari kamarnya. Next. Yang kedua, yakni tipe kamar suite. Dengan ukuran kurang lebih 64 meter persegi, untuk kamarnya kami memiliki jumlah 5 kamar, di mana di dalamnya terdapat 1 tempat tidur king bed, ruang tamu, meja makan, rak TV dan lemari, dan juga terdapat 1 kamar mandi. Dan untuk visualisasi interiornya bisa dilihat di layar. Next. Selanjutnya, terdapat taman indoor di lantai 8. Di sini bisa dilihat untuk visualisasi interiornya. Next. Dan yang terakhir, yaitu terdapat visualisasi eksterior dari kolam renang dan area parkir luar yang terletak di samping hotel. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan struktur dari bangunan yang kami rancang. Jadi berikut ini adalah 3D struktur dari bangunan yang kami rancang.
kami menggunakan software Archicad dalam membuat struktur ini. Untuk berikutnya, untuk pembahasan yang pertama terkait dengan struktur bawah. Jadi struktur bawah ini yang pertama saya akan membahas terkait dengan struktur pondasi. Jadi untuk bangunan yang kami rancang ini, dia menggunakan pondasi dengan tipe tiang panjang. Jadi pondasi tiang panjang ini biasanya itu digunakan pada bangunan tinggi atau bangunan gedung pencakar langit. Nah, berdasarkan denah yang kami rancang ini, gedung ini memiliki 4 tipe pondasi tiang panjang dengan pile cap yang berbeda dimensi dan berbeda jumlah tiang panjangnya. Untuk tipe pertama yaitu pondasi P1 dengan dimensi sebagai berikut. Untuk pondasi tipe yang kedua, pondasi P2 itu dengan dimensi sebagai berikut. Untuk tambahan informasi, jadi untuk dimensi tiang panjangnya sendiri, untuk panjangnya, nilai L-nya itu sebesar 30.000 mm. Dan itu sama dari tipe 1 sampai dengan 4, semuanya sama. Untuk tipe yang ketiga, yaitu pondasi P3 dengan dimensi sebagai berikut. Kemudian untuk pondasi P4 dengan dimensi sebagai berikut. Nah, ini adalah tampak dari utara dari struktur pondasi yang kami rancang. Berikut adalah tampak selatan. Selanjutnya tampak timur. Dan tampak barat. Oke, jadi selanjutnya adalah terkait dengan lingkup pekerjaan dari pekerjaan struktur bawah. Di sini meliputi beberapa item. Item yang pertama yaitu beton bertulang dengan mutu beton yang kita gunakan adalah FC 35 MPa. Kemudian pembesian, casting, kemudian ada water stop, kemudian ada waterproofing. Waterproofing ini waterproofing integral kristalin, kemudian pekerjaan STP dan GWT, kemudian pekerjaan sumpit, kemudian pekerjaan bit lift, dan pekerjaan saluran keliling basement. Nah, kemudian berikut adalah terkait dengan flowchart dari pekerjaan struktur bawah atau pekerjaan struktur pondasi. Jadi untuk tahapan pekerjaan itu diawali dari approval material, kemudian approval metode, dan approval job drawing bersamaan dengan pekerjaan pembongkaran, kemudian pekerjaan perataan lahan, dan persiapan site management. Nah, kemudian tahapan pekerjaan ini berlanjut bertahap sampai pada tahapan akhir, yaitu pekerjaan pile cap dan tie beam lantai utilitas. Selanjutnya terkait dengan manajemen alat berat. Untuk beberapa alat berat yang kami gunakan dalam merancang gedung ini ada beberapa, yaitu seperti yang tersaji ini berupa peralatan utama, meliputi tower crane, passenger hoist, service atau mobil crane, dump truck, dan genset. Untuk selanjutnya alat bantu yang untuk pekerjaan solder, pile, dan spoon pile. Untuk beberapa alat beratnya meliputi HSPD dan ada crawler crane. Kemudian untuk pekerjaan pile cap dan tie beam itu ada beberapa alat yang digunakan seperti ekskavator, tower crane, dan dump truck. Serta untuk pekerjaan strutting, ini ada beberapa alat berat yang kami gunakan seperti ekskavator dan tower crane. Baik, selanjutnya terkait struktur atas. Jadi elemen-elemen pada struktur atas ini terdiri dari kolom, balok, slab, dan tangga. Next. Jadi sebelum itu di sini yaitu tampak selatan dan tampak utara struktur, di mana ini merupakan sisi depan dan belakang Hotel Jet Ezelian. Lalu berikutnya adalah tampak barat dan timur. Ini bagian depan dan belakang hotel.
Kemudian berikutnya adalah potongan pemanjang dan meta hotel, serta gambar dana struktur pada tiap-tiap lantainya. Jadi yang pertama di sini ada gambar dana struktur pada lantai 1 dan lantai 4, serta lantai 5. Perbedaan dari kedua dana ini, jadi pada tepi lantai, bila di lantai 1 dan 4 terdapat kolom dan balok, di lantai 5 hanya terdapat plat saja. Next. Untuk lantai 6 dan lantai 7 juga hampir sama dengan lantai 5, tetapi tidak ada platnya. Lalu untuk lantai 8, ini hampir sama dengan lantai 9 hingga 12, bisa di next. Tetapi untuk lantai 9 dan hingga 12, ini terdapat void di tengahnya. Lalu untuk dana struktur atap di sini juga hampir sama dengan lantai 9 hingga 12. Jadi void di lantai atap ini berfungsi untuk akan ditutup oleh UV glass yang berfungsi untuk memberi jalan sinar matahari untuk menyinari tanaman di lantai 8. Next. Kemudian terkait dimensi-dimensi struktur pada struktur atas, yang pertama adalah dimensi kolom. Untuk kolom utama kami menggunakan dimensi 85 x 85 cm, sedangkan kolom praktisnya kami menggunakan 60 x 60 cm. Bentuk kolom yang kami gunakan adalah kolom persegi, di mana bentuk kolom yang masif dan solid ini lebih mampu menahan gaya lateral dan gaya vertikal dibanding dengan kolom pipi. Lalu untuk dimensi baloknya, kami menggunakan balok induknya 75 x 60 cm, untuk balok anaknya 50 x 40 cm, sedangkan untuk soofnya 40 x 30 cm. Untuk tebal shear wall-nya setebal 35 cm, kemudian untuk tebal slab atau platnya, untuk lantai 2 hingga lantai 4 setebal 15 cm, sedangkan lantai 5 hingga 12 setebal 12 cm. Kemudian untuk dimensi tangganya, antritnya atau lebar pijakan tangganya selebar 25 cm, sedangkan untuk optritnya atau tinggi anak tangganya setinggi 19 cm, dengan bordes setebal 15 cm. Next. Jadi untuk lingkup pekerjaan pada struktur atas ini hampir sama semuanya, untuk kolom, pelat, balok, dan atap. Lingkup pekerjaannya itu terdiri dari pekerjaan pengecoran yang didahului oleh pembesian dan backcasting, di mana pada bangunan ini struktur kolom menggunakan mutu beton 35 MPa, sedangkan untuk struktur lainnya seperti pelat, balok, serta atap dan tangga menggunakan mutu beton 30 MPa. Selanjutnya adalah pembebanan. Pembebanan harus dilakukan sesuai dengan SNI 1727 tahun 2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain, dan SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Tentang beban mati, berat jenis beton bertulang 24 kN per meter kubik, untuk berat jenis beton rabat untuk finishing 22 kN per meter kubik, beban finishing lantai tebal 3 cm, 0,66 kN per meter persegi, untuk beban dinding muatan ringan tebal 10 cm, 1 kN per meter persegi, dan beban lainnya seperti curtain wall 2,40 kN per meter persegi, MNI 0,25 kN per meter persegi, dan beban tanah dan tanaman menggunakan gamma tanah 0,25 kN per meter persegi. Next. Selanjutnya beban hidup. Untuk beban hidup yaitu meliputi ruang kantor 2,45 kN meter persegi, untuk lobi 4,79 kN meter persegi, area publik 4,79 kN meter persegi, gudang 4,79 kN meter persegi, ruang trafo sama dengan 1.500 kg per meter persegi, genset 1.500 kg per meter persegi, ruang pompa sama dengan 500 kg per meter persegi. Untuk beban angin dan beban suhu tidak diperhitungkan secara khusus. Next. Selanjutnya adalah beban gempa lateral. Untuk analisis dinamik respon spektrum dilakukan pada proyek ini. Dalam melakukan analisis dinamik sesuai ketentuan SNI 1726 2019 dan pasal 7.9.1
Maka jumlah yang digunakan harus demikian sehingga tercapai salah satu kondisi di bawah ini. Kondisi pertama yaitu mass participation ratio terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Dan kondisi kedua yaitu massa ragam terkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal. Ortogonal dari respon yang ditinjau oleh mode. Untuk beban geser dasar harus mengikuti ketentuan-ketentuan SNI 1726 tahun 2019. Pasal 7.9.1.4.1, di mana base dinamik yang memperoleh dari analisis dinamik adalah minimal 100% dari base statiknya. Apabila base dinamik lebih dari base statik, maka base dinamik yang menjadi acuan besaran base yang dipakai. Next. Selanjutnya adalah kombinasi pembebanannya. Untuk kombinasi pembebanannya, memakai 1,4 DL dan 1,2 DL plus 1,6 LL plus 0,5 LR, 1,2 DL plus 1 LL plus 1,6 LR, lalu 1,2 DL plus 1,6 LR plus 0,5 W, 1,2 DL plus 1 LL plus 0,5 LR plus minus W, dan 0,9 DL plus minus W. Untuk pembebanan gempa, memakai 1,2 plus 0,2 SDS DL kali DL per plus 1 LL plus rho kali EX plus minus 0,3 EY. Lalu 1,2 plus 0,2 SDS kali DL plus 1 LL plus rho EY plus minus 0,3 EX. Lalu 0,9 min 0,2 SDS kali DL plus rho EX plus minus 0,3 EY. Setelah itu 0,9 min 0,2 SDS kali DL plus rho EY plus minus 0,3 EX. Untuk kategori desain seismik DE dan F, rho harus sama dengan 1,3. Kecuali jika salah satu dari dua kondisi di bawah ini, rho diizinkan diambil sebesar 1. Next. Ini adalah jumlah beban lantai, yaitu untuk beban mati, mulai dari lantai dasar sampai lantai 4, beban matinya 451 kg per meter persegi. Untuk beban hidupnya, untuk office 250 kg per meter persegi, untuk koridor, tangga, dan area publik, kilogram per meter persegi. Next. Untuk lantai 5 sampai lantai 11, total beban matinya yaitu 379 kg per meter persegi. Lalu untuk beban hidupnya, untuk office 250 kg per meter persegi. Untuk koridor, tangga, dan area publik, beban hidupnya 490 kg per meter persegi. Untuk lantai atap, beban matinya 408 kg per meter persegi. Untuk beban hidup 150 kg per meter persegi. Next. Untuk beban dinding, totalnya untuk bata ringan yaitu 117 kg per meter persegi, untuk kaca 50 kg per meter persegi. Dan untuk dinding dengan ketinggian 3,5, bata ringan bebannya yaitu 9,5 kg per meter, untuk kaca 175 kg per meter. Untuk tinggi 4 itu bata ringan 468, untuk kaca 200. Dan untuk tinggi 4,3 untuk bata ringan 503,1, dan untuk kaca 215. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang mechanical, electrical, dan plumbing. Jadi next. Kemudian di sini ada flowchart dari MEP, yang dimana sistem MEP ini serangkaian sistem yang dirancang untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi operasional bangunan. Dan pada MEP ini juga desain dan konstruksi hotel dengan mempengaruhi banyak aspek seperti pengetahuan suhu, pencahayaan, dan lain-lain. Next. Kemudian untuk pedoman dan standar yang kita gunakan dalam plumbing itu seperti yang tertera menurut SNI. Kemudian juga pemadam kebakaran kita juga menggunakan SNI dan juga permen. Next.
Kemudian nomor 3, kita juga menggunakan standar dari SNI, ventilasi dan tata udara. Kemudian juga tentang elevator juga kita menggunakan peraturan menteri dan juga SNI. Next. Sama dengan hal yang tadi, tentang elektrikal juga kita mengacu tentang UU dan juga SNI. Elektroniknya juga kita menggunakan tentang undang-undang dan juga Permenaker. Next. Nah, kemudian ini lanjutan dari yang sebelumnya, dari Building Management System. Kita juga menggunakan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Next. Baik, di sini dijelaskan bahwa diagram sistem air bersih itu dimulai dari PDAM dan juga air hujan. Dan masing-masing dari PDAM dan air hujan itu ditampung di groundwater tank dan rainwater tank. Dan kemudian akan ditransfer atau dipompa menuju ke roof water tank yang akan didistribusikan ke elevator, ke kitchen, ke toilet, dan lain sebagainya. Next. Kemudian untuk diagram sistem dari air bekas dan air kotor ini sama halnya. Jadi dari semua kitchen, kemudian dari lavatory, urinoir juga akan memasuki swag pit dan akan berhenti di instalasi pengelolaan air limbah untuk dikelola. Next. Selanjutnya sistem air hujan, di mana dari air hujan dari atap itu ditampung oleh rainwater tank dan juga akan difilter, kemudian akan masuk ke dalam groundwater tank. Kemudian juga ada satu opsi lagi dari atap, kemudian disalurkan langsung ke dalam sumber serapan. Next. Untuk sistem air recycle-nya, kita mulai dari PDAM, kemudian kita tampung di treated water tank, kemudian ditransfer atau dipump ke roof tank air recycle, kemudian didistribusikan menggunakan pump booster dan didistribusikan ke tempat-tempat seperti kitchen, toilet, dan lain sebagainya. Next. Kemudian untuk sistem instalasi pengelolaan air limbah itu dimulai dari panel kontrol, kemudian dipisahkan menuju equalizing tank, kemudian diproses ke aeration tank, dan diendapkan di sedimen dan diberikan kepada clarifier tank. Dan selanjutnya dari clarifier tank ditempatkan sementara pada intermediate tank dan dimasukkan ke dalam chlorination tank untuk diuraikan menggunakan bahan kimia. Dan kemudian setelah itu dilanjutkan kepada recycle treated water tank dan akhirnya di akhir ditampung di effluent tank. Next. Untuk selanjutnya sistem kebakaran, yaitu uraian singkat sistem pemadam kebakaran, yaitu 1 menggunakan sistem pemadam api ringan, yaitu 4 pemadam api ringan disediakan sebagai sarana untuk mengadakan pemadam dini yang dapat dilakukan oleh setiap penghuni gedung. 2. Sistem hidrat, yaitu terdapat di indoor dan outdoor. Klasifikasi sifat hunian termasuk hunian bahaya kebakaran ringan menurut SNI 033989/2000. Untuk laju aliran dihitung berdasarkan jumlah riset, yaitu SNI 031745/2000 halaman 27/52, yaitu tekanan maksimum untuk pompa hidrat 24,1 bar menurut NFPA 14 tahun 2003. 3. Sistem sprinkler otomatis, yaitu sistem sprinkler yang direncanakan adalah sistem kombinasi. Tekanan maksimum untuk sistem sprinkler yaitu 12,1 bar menurut NFPA 13 tahun 2002 halaman 13-22. Untuk tipe dan kapasitas pompa, yaitu pompa utama menggunakan vertical turbine dengan kapasitas 750 GPM, yaitu untuk pompa joki menggunakan vertical multi-stage yang kapasitas 10 GPM. Next. Nah, blok diagram sistem pemadam kebakaran yaitu seperti pada layar tersebut. Next.
yaitu untuk blok diagram sistem fire suppression seperti pada layar, yaitu sistem fire suppression dipakai untuk proteksi terhadap bahaya kebakaran di ruang server atau IT center. Keunggulan gas ini adalah ramah lingkungan, yaitu memenuhi standar green building. Next. Uraian selanjutnya yaitu tata udara, uraian singkat sistem, yaitu satu sistem tata udara menggunakan sistem AC yang direncanakan pada bangunan ruang staf, office, rapat, lobi, koridor, dan musola menggunakan sistem VRV atau VRF, yaitu selanjutnya perhitungan cooling load berdasarkan kondisi udara luar menggunakan sumber SNI 6390/2020 konversi energi sistem tata udara pada bangunan gedung. 2. Sistem ventilasi, yaitu pada ruang toilet, ventilasi mekanis dengan pertukaran udara minimum 12 kali per jam, flash air menggunakan fan sentral melalui saluran shaft ke atap bangunan, terus pressure tangga kebakaran dan smoke extract direncanakan sesuai Permen PU nomor 26 tahun 2008, yaitu dan yang terakhir ruang M dan E. Next. Nah, berikut adalah skema tata udara ruang kerja. Next. Baik, selanjutnya saya Tabila akan menjelaskan mengenai elevator dan elektrikal. Dan di sini untuk perencanaan hotel pada kali ini akan ada dua jenis lift, yaitu lift penumpang dan lift kebakaran atau biasa disebut dengan lift barang. Dan juga ada gondolanya, di mana lift tersebut ini mengacu pada sesuai dengan SNI tahun 2021. Next. Untuk selanjutnya ini ada uraian singkat mengenai sistem lift, di mana lift itu terdiri dari kontrol lift, sistem pengamanan bila terjadi kebakaran, hingga menentukan kapasitas dan kecepatan lift. Dan untuk gondolanya ada dua jenis, yaitu gondola permanen dan temporary. Next. Nah, untuk elektrikalnya di sini menggunakan sumber dari PLN, dan untuk sumber cadangannya itu ada genset. Di sini mengacu pada SNI yang tertera pada layar. Next. Nah, di sini adalah sistem dari blok diagram distribusi dari daya listrik, di mana tadi dari PLN itu akan menerangi ruangan kantor, tata udara, lift, elektronik, hingga pompa dan pemadam. Next. Untuk selanjutnya, karena di atap terdapat solar panel, sehingga di sini ada tahapan-tahapan di mana solar panel ini bekerja. Next. Untuk selanjutnya adalah diagram sistem fire alarm, di mana nanti jika ada terjadi kebakaran, alarm ini akan berbunyi semestinya dengan tahapan-tahapan seperti yang tertera pada layar. Next. Untuk selanjutnya adalah diagram dari sistem sound system, di mana untuk instalasi ini akan digunakan jika ada keperluan untuk memanggil seseorang atau pengumuman, bisa digunakan juga untuk suara musik hingga terjadi kebakaran. Next. Nah, berikut adalah tata kerja dan untuk kegunaan juga dari elektronik. Ada Wi-Fi controller hingga server bus. Next. Untuk selanjutnya, di sini ada sistem informasi dan komunikasi dan telekomunikasi yang seperti yang tertera pada layar. Di sini bisa digunakan untuk IP telepon hingga CCTV dan akses kontrol. Selanjutnya, next.
Nah, untuk sistem Integrated Building Management System, di sini ada beberapa keuntungan dari sistemnya, itu untuk memudahkan akses data secara real time, dan untuk keuntungannya bisa dilihat pada layar. Dan next, selanjutnya di sini ada sistem kontrol, di mana ada pada hotel kami digunakan gate barrier, dan untuk gate barrier ini termasuk ada kamera juga untuk mengecek suhu. Selanjutnya next. Nah, untuk sistem building automation system, di sini seperti yang tertera pada layar, beberapa sistem kontrolnya itu seperti free alarm, power meter, hingga pompa hydrant. Baik, jadi di sini merupakan tampak dari diagram sistem air bersih yang tadi udah dijelaskan oleh teman saya. Yang sebelumnya adalah blok diagramnya, dan ini merupakan sistem diagram dari sistem air bersihnya. Bisa dilihat dari sini gambar diagram vertikalnya dari gambar hotelnya, lalu di sebelah kanan itu merupakan detailnya dari sistem air bersih serta keterangannya. Next. Nah, ini merupakan diagram sistem air kotornya. Yang di sebelah sini merupakan gambar diagram dari gambar tampak vertikalnya, dan di sini juga merupakan ada keterangan dari sistem air kotor yang dihasilkan oleh hotel. Next. Ini merupakan diagram sistem air hujan. Jadi air hujan dari atap itu, ini merupakan gambar sistem air hujan dari atap. Lalu ini merupakan detail dari sistem air hujannya. Next. Lalu ini diagram sistem air recycle, yang dimana nanti dari hotel ini juga melakukan daur ulang dari air ulang limbahnya. Dan ini merupakan detail dari sistem air recycle-nya. Next. Lalu di sini ada diagram sistem instalasi pembuangan air limbah. Hotel sendiri juga mempunyai sistem instalasi pembuangan air limbah yang dilakukan dengan pengolahannya sendiri. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sampah. Nah, untuk ketentuannya sendiri, agar mencapai green building, maka diperlukan yang pertama yaitu adanya instalasi atau fasilitas untuk memilah dan juga mengumpulkan sampah. Yang kedua, diperlukan area pengumpulan, pemisahan, dan juga pencatatan sampah. Yang ketiga, untuk pengelolaan sampah sendiri itu bisa dilakukan secara mandiri maupun adanya pihak ketiga. Untuk lingkup perencanaan pengelolaan sampah dan juga proses serta jenis-jenisnya akan dibahas lebih lanjut. Next. Untuk acuan regulasinya sendiri, di sini kita memakai 3 acuan. Untuk acuan yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tahun 2013 yang membahas mengenai pengelompokan jenis sampah menjadi paling sedikit 5 jenis. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah dan juga prinsip 3R. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 mengenai limbah B3. Next. Untuk konsep perencanaan pengelolaan sampah sendiri di sini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu untuk sampah non-B3 dan juga sampah B3. Nah, dari 2 jenis sampah ini terdapat 4 tahap konsep perencanaannya. Yang pertama yaitu pewadahan, untuk tahap kedua yaitu pengumpulan, untuk tahap ketiga yaitu penanganan di TPS 3R untuk sampah non-B3, dan juga di TPS B3 untuk sampah B3. Kemudian tahap terakhir yaitu memasuki penanganan selanjutnya. Next. Untuk komposisi sampahnya sendiri, di sini terdapat 11 komponen jenis sampah. Untuk yang pertama yaitu sampah organik, kemudian ada sampah kertas, kayu, kain,
plastik, kulit atau karet, logam, gelas atau kaca, diaper, sampah B3, kemudian yang terakhir yaitu adalah bongkaran rumahan. Next. Slide sebelumnya. Untuk rencana pengelolaan sampah, di sini yang pertama itu sampah organik. Nah, sampah organik ini untuk volume yang dikelola perharinya itu sebanyak 254,0,4 liter. Untuk sampah material guna daur ulang, itu volume yang dikelola perharinya itu sebanyak 455,93 liter. Untuk sampah residu yang dikelola tiap harinya, sebanyak 811,98 liter. Dan juga untuk sampah B3 yang dikelola tiap harinya yaitu sebanyak 0,54 liter. Next. Di sini ada SOP pewadahan sampah. Nah, seperti acuan tadi, di sini untuk pewadahan sampah sendiri itu dibagi menjadi 5 jenis sampah, yaitu ada sampah organik, sampah guna ulang, sampah daur ulang, sampah residu, dan juga sampah B3. Next. Untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah menuju TPS 3R untuk sampah non B3 dan juga TPS B3 untuk sampah jenis B3, itu di sini sistemnya yaitu yang pertama ada bin sampah, kemudian ada wheelie bin, kemudian ada troli, dan nantinya akan dikumpulkan di ruang sampah. Kemudian sampah-sampah ini nanti akan diangkut menuju TPS gedung menggunakan lift service atau lift kebakaran. Next. SOP penanganan sampah di TPS 3R dan juga di TPS B3 ini sendiri kurang lebih hampir mirip ya. Yang pertama itu ada penerimaan sampahnya, kemudian ada pemilihan lanjutannya, ada pengangkutan sampah residu, dan juga ada sampah recyclable yang akan diolah lebih lanjut untuk sampah jenis non B3. Untuk sampah B3 sendiri nantinya akan disimpan di tempat penyimpanan sementara, kemudian adanya pihak ketiga untuk pengelolaan lebih lanjut. Next. Kemudian untuk ketentuan cara penanganan dan pencatatan sampah untuk jenis non-B3 maupun jenis B3 ini sendiri kurang lebih sama, dan ini bisa dilihat pada layar yang tertera. Next. Selanjutnya ada manajemen konstruksi dan bangunan gedung. Next. Di sini telah dihitung untuk master budgetnya. Untuk biaya konstruksi didapatkan nilai perkiraan 218 miliar. Kemudian untuk total pendapatannya kisaran 39 miliar. Next. Dan untuk biaya tetapnya sebesar 18 miliar, sedangkan untuk pendapatan bersih didapatkan nilai 19 miliar. Nah, untuk perhitungan return of equity-nya dari nilai biaya bangunan dibagi dengan pendapatan bersih didapatkan nilai 11,286, sehingga diperkirakan nantinya akan ada pengembalian investasi pada bangunan hotel ini selama kurang lebih 11 tahun 3 bulan. Next. Nah, berikut untuk flow kendaraan seperti yang ada di layar. Next. Nah, sedangkan untuk flowchart BIM-nya dimulai dari tahap bidding. Jadi di awal nanti ada masa tender, kemudian tahap yang kedua ada build, dan yang terakhir nanti sampai dengan tahap handover. Selanjutnya. Sedangkan untuk penerapan teknologi BIM sendiri di hotel ini juga digunakan pada arsitektur. Untuk penerapan teknologi BIM di arsitektur digunakan untuk memodelkan dan melakukan superimpose pada gambar 2 dimensi sehingga nanti akan didapatkan visualisasi 3D lengkap dengan informasi elemen yang ada di dalamnya. Next. Selain di arsitektur juga BIM digunakan pada struktur, khususnya pada struktur atas dan struktur bawah. Untuk struktur atas sendiri digunakan untuk memodelkan struktur bangunan dari setiap lantai serta modeling beberapa sampel tulangan pada elemen kolom dan balok. Sedangkan untuk struktur bawah digunakan pada elemen fondasi. Next. Nah, untuk green building-nya sendiri di gedung ini juga menggunakan next.
solar panel sebagai energi alternatif yang udah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya tadi di awal. Kemudian ada penggunaan next. Kemudian ada penggunaan ruang terbuka dari lantai 8 sampai lantai 12 dengan adanya fasad UV untuk optimalisasi oksigen di area hunian. Next. Baik, yang terakhir ada final render. Di sini kami menggunakan rendering menggunakan Enscape. Nah, di sini ini merupakan render image. Ini menggunakan file asli dari ArchiCAD-nya. Kemudian next. Untuk ini rendering image di area kolam. Next. Nah, yang kedua ini render animasi menggunakan Enscape. Ini bisa mungkin minta tolong dibuka linknya. Itu tadi sedikit animasi dari rendering. Seharusnya ada backsound-nya, tapi kayaknya nggak masuk di share screen ini. Untuk BIMX-nya apakah bisa ditampilkan? BIMX-nya ada di link yang paling bawah. Yang 3D aja. Ya, mungkin ini sedikit gambaran dari gedungnya, dari visualisasi 3D-nya. Nah, ini sebenarnya masih loading karena memakan cukup waktu memerlukan waktu yang cukup lama mungkin. Mungkin next dulu ke slide terakhir. Baik, mungkin sekian dari kami. Tadi merupakan beberapa visualisasi yang kami renderkan. Nah, mungkin setelah ini jika ada tambahan dari Pak Yogi atau yang lain, dipersilakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Presentasinya, kalau yang lumayan bagus banget. Presentasinya penjelasannya masih deg-degan nggak? Enggak kan ya? Enggak, Pak. Enggak. Aman, Pak. Oke, oke. Oke. Paling komennya saya nggak banyak dari visual desain yang paling kelihatan banget itu area kolam renang. Area kolam renang biasanya kalau di hotel itu semuanya bersebelahan sama breakfast, sama sarapan, kayak gitu. Terus juga ada pembatasnya antara
kolam renang dan parkiran kayak gitu-gitu, nggak tiba-tiba yang renang terus nanti kelihatan dari parkiran gitu ya. Secara visual itu yang kelihatan banget. Untuk flow, oke, flow kendaraan, terus kolam renang juga, balik lagi ke kolam renang. Ternyata kolam renangnya itu dibagi-bagi gitu. Kenapa nggak dibikin satu aja gitu ya? Kenapa nggak dibikin satu atau ada yang lengkung-lengkungnya ternyata kotak persegi gitu? Ya wes lah, nggak apa-apa. Terus untuk desain fasad juga ada Z-nya ternyata yang kelihatan banget ya. Z-nya itu apa? Zoro atau apa ya? Iya gak ya? Ada Z kayak Z gitu. Eh, Terus kalau dari struktur ya karena desain denahnya juga eh, desain denahnya kotak ya saya pengen eh, desainnya kalian ada yang menyempit kayak gitu atau ada yang lengkung gitu ya. Tapi ternyata mungkin biar strukturnya gampang. Biar strukturnya gampang ya, nggak mau cantilever, nggak mau segala macam gitu ya. Oke, terus untuk MEP, oke MEP-nya udah bagus lah ya. Terus BIM-nya juga kena, ya. Oke, kita ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mempersiapkan materi presentasinya. Terima kasih banget ya. Di sini saya nggak ada Pak Riki ya. Oke, mungkin itu aja ya saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi